Baik anak-anak semuanya, silahkan selamat menyimak video tutorial membuat parsel dari kardus bekas. Nah sebelumnya jangan lupa subscribe ya official SD Amanah Cileunyi. Nah alat dan bahan yang dibutuhkan ketika membuat parsel yaitu pensil atau spidol, gunting, cutter, solasi, penggaris, kardus bekas, dan double tip. Setelah itu, alat dan bahan yang lain, solasi kecil atau besar, kertas kado, pita Jepang, plastik parcel, kertas krep, dan kertas bekas. Nah, jika tidak ada bahan-bahan tersebut, maka kita bisa menggunakan bahan-bahan yang berada di rumah saja ya teman-teman. Nah, lalu tandai kardus yang sudah kita siapkan itu tingginya 5 cm atau sampai dengan 7 cm. Beri tanda sekeliling kardusnya. Kemudian kita bisa menggarisi dengan spidol ya atau pensil atau juga pulpen yang sudah kita siapkan. Nah, fungsinya kenapa pakai penggaris supaya ukurannya itu sama antara sisi kanan, sisi kiri juga tengah-tengahnya. Jadi biar sama rata dan nanti pastinya akan rapi kalau memakai penggaris. Nah setelah itu untuk salah satu sisi kardus itu dipotong lebih tinggi antara 15 cm sampai dengan 17 cm. Kemudian kita garisi lagi belakangnya itu sebanyak 17 atau 15 cm. Kemudian digarisi oleh spidol yang sudah kita siapkan. Setelah itu, kita potong kardus yang telah diberi tanda menggunakan cutter ya. Nah, karena ini sudah ditandai dengan spidol yang tadi, maka akan lebih mudah dan lebih rapi pastinya. Nah, terus aja kita potong sesuai dengan tanda yang sudah kita beri garis ya anak-anak semuanya. Nah, jika sudah ditandain dengan spidol, maka akan lebih mudah kita ketika memotong kardus tersebut dengan cutter. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana? Lebih mudah kan ya untuk memotong kardus yang sudah kita tandai tadi dengan spidol. Setelah itu, kita bisa membungkus kardus tersebut dengan kertas kado yang sudah kita siapkan terlebih dahulu ya. Nah, begini caranya anak-anak semuanya. Silahkan diperhatikan. Kardus tersebut disimpan di atas kertas kado. Setelah itu ujungnya itu dipotong oleh gunting ya. Nah ini pinggirnya sisi kanan dan sisi kirinya kemudian dipotong. Setelah dipotong kita lalu rekatkan oleh selotip atau bisa juga dengan double tip. Silakan untuk videonya bisa sambil disimak ya. Nah kemudian kita rekatkan dengan selotip biar lebih rapih ya. Nah ini anak-anak semuanya. Setelah itu kita gunting kembali yang untuk bagian belakangnya, sama seperti halnya ketika di depannya juga kita potong dulu kertas kado tersebut sesuai dengan kardus yang sudah kita siapkan. Kemudian kita lipat kertas kadonya, pokoknya dibuat serapi mungkin ya anak-anak semuanya. Nah kemudian kita rekatkan kembali dengan selotip atau bisa juga dengan double tip ya anak-anak semuanya. Pokoknya kita lihat saja kalau misalkan rapinya dengan selotip bisa dengan selotip, tapi kalau misalkan dengan double tip juga tidak apa-apa, yang penting harus terlihat rapi. Nah kemudian kita masih direkatkan ya yang ini.
kertas kadonya nanti anak-anak semuanya bisa pilih sesuai dengan kesukaan ya. Boleh karakter, boleh buah-buahan, boleh kartun ya. Bebas aja untuk kertas kadonya. Yang penting untuk kertas kadonya usahakan yang menarik ya gambarnya, biar lebih indah kelihatannya nanti parsel tersebut jika sudah jadi. Nah, setelah tadi direkatkan, kita boleh gunting. Kalau misalkan ada sisa-sisa kertas kado yang sepertinya susah jika dilipat. Nah, bisa digunting ya. Nah, seperti ini caranya. Nah, ini ujung-ujungnya bisa pakai solatip biar lebih rapi lagi. Nah, ini ujungnya bisa pakai solatip ya anak-anak semuanya. Ini dalamnya juga. Nah, setelah itu kita potong-potong yang kertas yang sudah kita siapkan. Tapi jika memang tidak ada di rumah kertas ini, maka kertas jagung ini jadi anak-anak semuanya bisa memanfaatkan dari kertas lain. Atau misalkan kertas berwarna juga tidak apa-apa. Nah, ini ambil kertas bekas kemudian remas dan susun sebagai alas. Kenapa ini fungsinya? Untuk supaya nanti bahan-bahan atau makanan-makanan yang akan kita simpan di dus parcel ini akan lebih tinggi, jadi nanti bisa lebih terlihat indah. Nah, mulai susunlah itu makanan-makanannya ya yang sudah kita siapkan. Untuk makanannya, untuk isian parcelnya itu bebas ya, boleh dari sembako atau misalkan kue atau juga snack dan yang lainnya. Nah, kalau anak-anak di rumah hanya membuat atau misalkan nanti membuatnya itu untuk kelas 1 sore ya, tapi untuk kelas yang lainnya sudah ada jadwalnya masing-masing. Bagi kelas yang lain yang kelas 2 sampai dengan 6 itu tugasnya setelah menonton video parcel tersebut, parcel yang ini, maka kalian silahkan membuat hiasan untuk parcel ya. Nah, ini kita masih contoh ketika kita menyusun makanan-makanan yang akan kita simpan di dus parcel tersebut. Nah, bagaimana supaya rapi? Kita bisa rekatkan makanan-makanan ini dengan double tip atau dengan solatip ya anak-anak. Nah, ini untuk makanannya silahkan kalian boleh memilih makanan yang berada di rumah atau nanti boleh dibawa ketika kalian buka bersama ya, karena nanti anak-anak akan membuat parcelnya di sekolah. Nah, ini setelah tadi disusun makanannya, kemudian kita kasih plastik ya atasnya, kemudian kita rekatkan dengan double tip atau dengan solatip bawahnya ya. Nah, seperti ini jadinya. Plastiknya kemudian kita rapikan sedemikian rupa. Nah, ini plastiknya masih dirapikan, kemudian kita buat hiasan dari pita Jepang. Kalau misalkan tidak ada pita Jepang di rumah, kalian bisa membuat hiasannya dari kertas-kertas berwarna dan kertas lainnya. Sekreatif mungkin aja ya, tidak harus memakai kertas Jepang. Nah, ini contohnya kalau misalkan kalian ada kertas Jepang di rumah. Ini kita lagi membuat pita atau bunga-bunganya ya untuk hiasan di parcelnya biar lebih terlihat indah. Nah, setelah jadi pitanya atau bunganya, maka kita rekatkan dengan double tip. Ini karena warnanya ada dua ya, ada warna pink sama warna biru. Tapi nanti anak-anak semuanya kalau memang tidak ada, tidak apa-apa ya. Jadi bisa membuat hiasannya dari kertas yang lain, dari kertas berwarna dan yang lainnya. Nah, seperti ini jadinya kalau misalkan kita memakai kertas Jepang. Nah, ini bisa direkatkan dengan double tip atau solatip ya.
Nah, itu tadi teman-teman, begini jadinya. Indah kan? Bagus ya. Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Semangat ya, Soli dan Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.